Baik, mengenai materi literasi pengendapan, yaitu argentometri, saya meminta rekomendasi beberapa jurnal yang terpercaya pada GPT untuk dibahas. GPT merekomendasikan beberapa jurnal, yaitu jurnal yang saya pilih, yaitu berjudul Literasi Argentometri tanpa indikator untuk deteksi klorida berbasis jarak menggunakan perangkat analisis berbasis kertas mikrofluida. Jurnal tersebut sudah saya cek pada Simago dengan akreditasi Q1. Strategi literasi argentometri bebas indikator merupakan perangkat analitis berbasis kertas mikrofluida. Strategi ini didasarkan pada pembentukan garam perak yang tidak larut pada saluran kertas. Substrat kertas yang dimodifikasi dan kelebihan titran pada saluran berubah menjadi coklat kemerahan dengan pemaparan perangkat ke sumber cahaya UV yang sederhana dan murah selama 5 menit. Menghasilkan pita warna merah pada saluran. Metode titrasi presipitas berbasis kertas ini bebas dari tenaga ahli dan memiliki keunggulan konsumsi reagen atau sampel yang rendah, mudah dibuang, mudah dibawa, dan pengoperasian yang sederhana dibandingkan titrasi presipitasi konvensional. Literasi iometri dan iodat dan literasi balik iodometri amosilin. Metode ini sangat mirip dengan literasi algometri dengan perangkat berbasis benang. Metode ini bebas dari instrumen elektronik, baik kamera digital atau pemindai dan perangkat lunak pengolah gambar. Larutan indikator perlu diendapkan ke saluran di samping titran dan larutan sampel untuk menghasilkan pita berwarna. Literasi parasita didasarkan pada pembentukan klorida perak tak larut yang dihasilkan oleh reaksi antara ion perak dan klorida. Saluran kertas pertama dimodifikasi dengan titran dengan menambahkan larutan titran ke saluran tersebut menggunakan mikropipet. Nah, dari materi jurnal tersebut, saya bertanya kepada GPT rumus masalah apa yang dapat ditemukan pada jurnal dengan cara saya melampirkan jurnal terkait. Kemudian GPT merekomendasikan beberapa rumus-rumus saya yang saya pilih yaitu mengapa metode literasi argentometri konvensional dengan indikator memiliki keterbatasan dalam mendeteksi ion klorida dan spesies lain. Jawaban pada jurnal tersebut terletak di mana kutipan karena bebas dari indikator apapun, metode ini dapat digunakan untuk mendeteksi lebih banyak spesies dibandingkan metode konvensional yang dapat membentuk garam perak tak larut dalam titrasi pestisida yang dibatasi oleh indikator. Sayangnya, konfigurasi saluran perangkat kertas serta volume titran sampel dan larutan indikator yang diendapkan ke perangkat harus dihitung dan dikontrol secara ketat. Lebih lanjut, larutan titran dengan berbagai konsentrasi diperlukan untuk satu pengujian dan pemilihan konsentrasi titran yang tepat untuk diendapkan ke zona kertas merupakan tantangan. Masalah-masalah ini menimbulkan kesulitan dalam analisis sampel nyata dengan titrasi asam basa berbasis kertas. Titrasi presipitasi menggunakan perangkat analitik mikrofluida berbasis kertas sederhana. Presipitasi berbasis kertas yang disajikan ini memiliki keunggulan berupa pengurangan konsumsi sampai reagen sekali pakai, portabilitas, dan pengoperasian yang sederhana dibandingkan titrasi konvensional. Dibandingkan titrasi sambasa dan geometri berbasis kertas, titrasi presipitas berbasis kertas ini tidak memerlukan kamera, pemindai digital, perangkat lunak, dan pengolahan gambar dan indikator. Atas jawaban tersebut, saya bertanya kepada GPT, adakah jurnal pembanding yang membahas terkait materi yang sama atau rumus masalah yang sama, di mana saya menemukan judul jurnalnya yaitu Sensor kertas pengukuran berbasis diameter yang mudah digunakan untuk deteksi klorida dalam air. Kemudian ini pengecekan di Simagonya. Dalam kutipan jurnal tersebut terdapat yang membilang bahwa
Hal yang sama pada jurnal utama yaitu pada jurnal pembanding, sampel dianalisis langsung tanpa persiapan sampel lebih lanjut menggunakan sensor berbasis kertas yang telah dikembangkan dan literasi mau tradisional untuk Florida. Jadi, itu yang dibahas pada rumusan masalah. Alasan saya memilih hal terkait yang jika dikaitkan di bidang farmasi. Umum masalah ini dipilih karena dalam bidang farmasi, analisis ion seperti klorida penting untuk uji kualitas air, bahan baku, maupun produk obat. Metode titrasi algometri konvensional terbatas akibat ketergantungan pada indikator instrumen sehingga kurang praktis di laboratorium farmasi dengan keterbatasan fasilitas. Dengan pendekatan berbasis kertas mikrofluida, analisis dapat dilakukan lebih sederhana, cepat, hemat reagen, serta mudah diaplikasikan di lapangan untuk menjamin mutu sediaan farmasi. Sekian, terima kasih.